Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa na'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla baina yadayhi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana min sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya banggakan yang kami muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Musola Baitul Ilmi. Kayak masjid saya di Jakarta. Kalau masjid saya namanya Darul Ilmi. Darul Ilmi di Jakarta. Dan sekaligus beliau sebagai ketua Muhammadiyah dan sekaligus sebagai pembantu rektor. Saya udah hafal Pak, karena pertama kali ke Tanah ketemu sama beliau. Kemudian Pak Wali Nagari, Pak Asipes, Kodim 0307, ini Mama, Alis Ulama, jadi pandai, Bunda Panduang, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggota Polres Tanah Datar dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa, berkumpul di satu tempat yang mulia. Saya cari di Google itu, ya, Baitul Ilmi. Belum jadi. Nah sekarang udah jadi nih. Alhamdulillah. 1 tahun yang lalu difoto. Sekarang udah jadi. Saya pikir masjidnya belum jadi. Alhamdulillah sudah jadi. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, satu tempat, satu bidang tanah yang disebut dengan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan tempat itu. Tempat yang paling disayangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bangunan masjid. Maka kalau satu tempat dimuliakan, disukai, disayang Allah Ta'ala, maka orang-orang yang masuk di dalamnya menjadi orang yang dimuliakan, disukai, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang perjuangannya sangat luar biasa, membawa kita, mengenalkan kita kepada roh kita yang nanti kita akan bertemu dengan beliau insyaallah di Telaga Kautsar dan juga masuk dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid-masjid sebelumnya ini masjid ke 33, masjid ke 33, Bu. Masjid ke 33. Pak, masjid ke 33, Pak. Alhamdulillah. Dan di Tanah Datar itu ada 422 masjid. Jadi kalau semua dihabiskan gak cukup 1 tahun Bu ya. 422 masjid. Tapi mudah-mudahan perlahan-lahan insyaallah kita semua diberikan kekuatan supaya kami mengambil tajuk, kami mengambil tagline kembali ke surau kami. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui asas kembali ke surau kami untuk mengangkat falsafah adat bersandi cara bersandi kita punya. Sebenarnya ini bukan ceramah, Pak, bukan ceramah sebenarnya. Tapi saya mau curhat sama bapak saya ini. Boleh nggak? Di masjid sebelumnya saya juga mau curhat sama beliau-beliau. Jadi begini, saya sebenarnya pengen cari dana gitu, sumbangan. Pengen cari dana sumbangan. Saya pengen membesarkan sel tahanan di Polres. Bu, pengen membesarkan sel bangunan sel tahanan saya di Polres. Karena udah penuh Pak. Boleh nggak kira-kira kalau saya minta sumbangan supaya saya besarkan sel tahanan saya di Polres sana, supaya muat untuk orang-orang itu, kasihan penuh. Gimana Pak? Apalagi ada ketua Muhammadiyah kan cepet kalau kita sama Muhammadiyah. Gimana Bu ya?
Kita besarkan ada sel itu gitu supaya penuh. Kasihan Bu, tidurnya pipit-pipitan gitu. Gimana Pak? Berapa Pak Sipes? Boleh ya? Nanti satu lagi itu apa itu genjreng itu untuk membesarkan sel tahanan Flores gitu. Boleh Pak ya? Saya ikhlas ya. Pak, Bu, boleh? Hah? Kemarin ada yang bilang itu, biarin aja Pak, katanya begitu. Syukurin, tahu rasa, katanya begitu. Karena Bapak yang mulia, hari ini sudah penuh tahanan saya. Tahanan narkobanya 20 orang. Tahanan pidana umumnya perkelahian, maling sapi, maling motor. Ada pencabulan yang dilakukan oleh remaja angkatan 65. Remaja angkatan 65, Pak. Pak, remaja angkatan 65. Udah 51 tahun masih doyan sama anak kecil umur 15 tahun. Iya, lebih Pak. Kalau dipegang tangannya begini sudah bau tanah katanya. Sudah penuh Bu penjara saya. Makanya saya keliling ini mau minta sumbangan gitu. Keliling-keliling 33 masjid. Boleh Pak? Jangan ya. Sedih saya Pak. Saya mau curhat itu. Karena apa? Setiap hari saya tangkap. Itu pokoknya setiap hari rata-rata ada saja yang ketangkap Pak. Saya baru 1 bulan di sini. Tahanannya sudah hampir 29. Jadi 1 hari hampir rata-rata ketangkap 1. Dan yang paling banyak narkoba Pak. Iya, yang paling banyak narkoba. Yang terakhir kemarin yang paling banyak ada 2. Yang pertama 2 orang membawa barang bukti 12 kilo. Bu, 12 kilo Bu. Kalau nanti tanggal 5 dapat 12 kilo enak. Tanggal 5 ya? Tanggal 5 kan tanggal 6? Nah, tanggal 6 satu orang dapat 12 kilo enak tuh. Iya kan? Daging sapi. Nah, buat rendang, buat sate padang kan? Enak tuh 12 kilo. Ini 12 kilo narkoba, Bapak bayangkan. Dan saya tanya sama Pak Kasat, saya bilang, Pak Kasat kalau 12 kilo itu kalau dipakai rame-rame kayak permen namun-namun dapat berapa orang? Beliau bilang, dan satu kota Batu Sangkar semuanya dapat 12 kilo. Dan yang paling terakhir kemarin sudah mengedarkan narkoba selama 3 tahun. Alhamdulillah ketangkep Pak. Membawa sabu-sabu 22 paket. 22 paket, satu paketnya sekitar 0,95 gram. 0,01 gramnya saja bisa membuat mabuk satu orang. Berapa itu kira-kira orang? Kemudian dikalikan 22 paket. Belum lagi yang, mohon maaf nih, yang belum nampak, cuma dalam api dalam sekam. Ada kasusnya, tapi belum nampak. Mudah-mudahan segera ada yang menjadikan contoh tertangkap. Anak-anak kita, kemenangan kita, pedang lawan pedang Pak. Batang lawan batang. Tahu Pak ya? LGBT mohon maaf. Mohon maaf ya, bebek aja tahu mana yang betina sama jantan. Bebek tahu Pak ya? Yang dipecel itu sama orang Lamongan. Bebek itu tahu mana yang laki, mana yang perempuan Pak. Saya mau curhatin aja Bapak Ibu, gimana caranya nih supaya selesai gitu? Gimana kira-kira Pak? Kita besarkan aja penjaranya Pak, sepakat Pak ya? Sepakat Pak, kita besarkan penjaranya supaya seluruh orang tanah datar semuanya masuk dalam penjara Polres. Nanggung, semuanya aja sekalian gitu, saya senang gitu. Gimana Pak? Cuma tidak ada rasa bahagia di dalam hati. Karena tidak ada rumusnya, orang masuk penjara jadi tobat itu tidak ada. Saya kok belum nemu, selama saya jadi polisi itu belum nemu saya. Orang masuk penjara jadi tobat. Yang ada kemarin, kalau dia maling sendal, keluar jadi maling motor. Yang ada kemarin, kucing masuk penjara, keluar jadi harimau. 2 orang yang tadi bawa 12 kilo tadi Pak, itu pernah ditangkap di tahun 2017. 2017, katakanlah di vonis 5 tahun, 18, 19, 20, 21, 22. 2025 melakukan lagi, selisih 3 tahun. Tidak ada yang tobat.
Maka Bapak yang mulia, saya kok mau mengajak curhat sama Bapak sama Ibu, ini fenomenanya apa begitu? Ini fenomenanya apa? Kemudian penyebabnya apa? Tanggung jawab siapa? Siapa yang menyelesaikan? Apa solusinya, kan begitu Ustaz? Iya. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Atau nggak usah diselesaikan aja? Gimana? Ini kok saya bilang seperti zaman-zaman dulu gitu. Namanya ada satu zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, saya tanya sama ibu tahu zaman jahiliyah? Bu, Bu, tahu zaman jahiliyah enggak? Zaman apa? Apa? Zaman kebodohan. Pak, zaman jahiliyah tahu nggak? Zaman apa Pak? Hah? Zaman apa? Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Pak, sebelah sini. Zaman orang nggak mau tahu dengan kebenaran. Zaman jahiliyah itu, jahil itu bukan bodoh. Jahil itu bukan bodoh. Jahil itu tahu tapi sengaja melanggar. Yang perlu kita ingat. Dulu ada namanya Ka'bah. Buatannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Mereka tawaf di Ka'bah yang besar. Tetapi mereka membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kalau ditanya ini Ka'bah punya siapa? Mereka bilang ini punyanya Tuhan yang satu di atas langit, namanya Allah. Tahu mereka Pak, ada Allah di atas langit. Tapi mereka menyembah 360 Tuhan mereka di bawah bumi yang disebut dengan berhala. Setelah mereka tawaf di Ka'bah yang besar, mereka tawaf di Ka'bah mereka yang kecil yaitu dengan berhala. Mereka tahu tidak boleh membunuh anak, mereka bunuh anak mereka sendiri, terutama yang perempuan. Mereka tahu tidak boleh minum khamar, mereka minum khamar dengan cara bukan gelas seperti ini Pak. Mereka taruh di atas tengkorak-tengkorak manusia dan mereka minum dari tengkorak manusia itu, suatu kebanggaan. Kalau ditanya anak orang lain boleh dibunuh enggak? Mereka bilang tidak boleh. Jadi jahil itu tahu tapi apa Pak? Tahu tapi sengaja melanggar. Apa Bu? Tahu tapi sengaja melanggar. Hari ini coba kita cek. Ini ada tembok putih. Ada orang tiba-tiba bawa pilok dicoret, digambar-gambar gitu, digambar. Kalau ditanya, Pak, Mas, Dek, udah boleh nggak di tembok yang bersih putih ini dicoret-coret, boleh nggak? Dia bilang nggak boleh. Tapi karena orangnya jahil maka dicoret. Ada orang dan ajaibnya lagi semuanya agama Islam. Agama Islam. Kalau ditanya boleh nggak narkoba dipakai, mereka bilang tidak. Tahu mereka boleh nggak mencabuli anak? Boleh nggak ini nyolong sapi? Boleh nggak nyolong motor? Tidak. Semuanya tahu tetapi sengaja melanggar. Maka hari ini Bapak Ibu yang mulia, itu hampir bisa kita simpulkan bahwa keadaannya sama dengan zaman dulu, yaitu keadaan manusia dalam keadaan jahil. Sepakat Pak? Benar apa salah? Benar apa salah Pak? Bu, benar apa salah? Masalahnya orang hari ini dalam keadaan jahil, sama kayak seperti orang zaman dulu. Nah sekarang pertanyaannya, penyebabnya apa? Kan begitu, kenapa orang bisa jahil? Nabi SAW sabdakan, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik seluruhnya, maka baik seluruh badannya. Kalau dia buruk, maka dia akan buruk seluruh badannya. Dia adalah hati. Hati tempatnya iman, tempatnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Jadi kalau mau membuat masyarakat kita baik, nih Pak, bangunan negara, kita harus membuat satu negara yang baik. Kita menciptakan kabupaten tanah datar yang madani, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, katanya gitu Pak ya. Betul Pak. Cita-citanya membuat satu kabupaten yang baik. Nih Pak, sekarang kita coba ulas satu-satu. Kita coba pikir satu-satu. Kalau mau membuat satu negara yang baik,
pasti tidak mau kita harus membangun provinsi-provinsi yang baik, betul tidak? Provinsi yang baik terdiri dari kabupaten-kabupaten yang baik. Nah, contoh Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar atau kabupaten-kabupaten yang lain yang baik terdiri dari kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik terdiri dari nagari yang baik. Nagari yang baik terdiri dari jorong yang baik. Jorong yang baik terdiri dari keluarga. Keluarga yang baik terdiri dari individu yang baik. Individu yang baik terdiri dari hati-hati yang baik. Ketemu kalau pakai Quran. Jadi kalau membuat negara, kabupaten yang baik, madani, mohon maaf, bukan hanya sekedar memilih pemimpin yang baik, tidak akan selesai. Yang jadi persoalan, yang akan menyelesaikan untuk membuat satu kabupaten baik adalah memperbaiki diri, memperbaiki hati-hati yang rusak. Selesai masalah, Pak. Negara ini pernah loh dipimpin sama seorang buya, bukan hanya seorang buya, Gus namanya. Di atasnya Ustadz, di atasnya ajengan. Siapa? Gus Dur. Apakah masalah selesai? Gusnya baik, Gusnya sempurna, tapi keadaan masyarakatnya, hatinya porak-poranda, imannya tidak sempurna kepada Allah, maka masalah tidak akan selesai. Coba dipikir betul-betul. Betul nggak? Maka kuncinya untuk membuat sebuah kabupaten yang baik itu ada dalam hati-hati setiap diri kita. Bahwa ya ini dikerjakan gitu. Hatinya dalam keadaan seperti zaman jahiliyah sudah ketemu, ini yang diperbaiki. Nah sekarang kita tanya, sekarang caranya bagaimana, kan begitu Pak? Caranya bagaimana? Kan begitu. Nah sekarang kita lihat dari skop terkecil, bagaimana caranya membuat hati seseorang itu baik, membuat seseorang imannya baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita kasih skop terkecil, kita ambil bagaimana cara memperbaiki dengan skop yang terkecil. Gak usah terlalu tinggi gitu. Cita-cita kabupaten paling rendah. Bagaimana cara membuat setiap hati orang ini kembali menjadi baik? Caranya bagaimana kira-kira? Caranya gampang. Kembalikan ke masjid. Karoserinya setiap orang, karoseri kalau bahasanya itu pabrik. Pabriknya orang itu di mana? Di masjid. Bapak Ibu yang mendengar utara, saya punya motor Bu, namanya Yamaha Vario. Kalau rusak saya bawa kemana Bu? Bengkel. Pak, bawa kemana Pak? Bengkel mesin jahit. Bengkel apa? Bengkel motor. Motornya motor apa? Honda namanya. Tulisannya Ahas gitu. Betul enggak? Honda Ahas itu punyanya Honda. Dan di sana tidak bisa kalau ketemu sama mekanik atau tukang yang dia bisa hanya cuma motor manual, betul? Harus ketemu dengan mekanik yang dia pintar motor matic. Itu Honda, itu motor, treatmentnya harus pas. Apalagi kalau mau memperbaiki hati manusia, iman manusia, tempatnya di mana? Puncak Pato, kan gitu Pak ya? Hah? Enggak. Di mana Pak? Sudah selesai. Nah sekarang yang di masjid berapa tadi? Laporannya 500 berapa tadi? Enggak. 530 ini perwakilan atau gimana ceritanya ini? Jadi nanti di surga, mohon maaf kami hanya menerima perwakilan gitu. Ini yang jadi masalah. Betul enggak? Selama orang tidak ke masjid, maka dia tidak akan baik. Karena kalau ke masjid pasti sholat dia. Padahal satu ayat mengatakan inna sholata anil fahsya'i, sudah jelas. Karena dia lepas dari masjid, hatinya lepas dari iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya dia berani membuat kerusakan dan perbuatan keji, fahsya'i wal munkar. Selesai masalah. Ketemu Pak. Pokoknya kalau pakai Quran ketemu. Dan ajib di subhanallah, yang punya falsafah kembali ke Quran cuma orang Minang. Coba orang lain punya enggak falsafah ini? Maka saya bilang kemarin sama orang sama sebelumnya, Pak, Bu, mohon maaf nih, ada bersadikan syariat bersadikan kita Allah itu yang punya cuma orang Minang, orang Arab, Mekah, Madinah enggak punya Pak. Enggak berani dia mengatakan hal ini.
Betul Pak? Iya kan? Cuma di sini kan Pak. Maka saya bilang itu falsafah itu ya, itu keajaiban dunia nomor 21. Keajaiban dunia nomor 20 Pak Galileo. Di sini ada Bukit Marapala, di sini ada Istana Baso, di sini ada apa? Luak Nantuo, Luak 50 kota Agam sama Luak Tanah Datar. Di sini ada Istana Pagaluyu. Dan katanya orang Minang dan orang Minang yang Islam itu sumbernya di Tanah Datar. Tapi kenapa sekarang masjidnya pada kosong? Coba kalau dulu yang membuat falsafah itu bangun dari kubur Bu, ketemu sama bapak sama ibu, kira-kira beliau ngomong apa? Kalau bahasa orang Jakarta, lu gimana sih lu? Gua nih bikin kayak gini tuh susah payah. Lu sekarang injek-injek dia falsafah, betul enggak Pak? Kira-kira aja Pak, tapi kan padahal nggak mungkin ya orang bangun dari kubur. Kira-kira aja bapak ketemu sama beliau itu. Ini membuat falsafah nggak main-main loh, dia bilang gitu. Kok sekarang kamu hanya bisa mengucapkan khotbah ada besar di syarat besar, prakteknya nol. Omon-omon kan. Marah dia pasti. Nah sekarang sudah ketemu masalahnya, kenapa orang mau berbuat kejahatan? Karena mereka tidak kembali ke masjid. Kalau dulu Buya Hamka mengatakan rombongnya surau kami, enggak. Sekarang Buya, kita akan mengatakan kami akan kembali ke surau. Maksudnya mengajak orang masuk ke dalam surau. Supaya apa? Mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Sepakat Pak? Sepakat Bu? Ini bahasanya sekarang kalau kita bisa seperti analogikan, kampung kita dalam keadaan sakit. Kampung kita dalam keadaan sakit. Ya Pak ya? Sakit lah, namanya banyak kejahatan. Kemarin saya ngobrol sama beberapa pemuda Pak, tanggal 30. Dia bilang, Pak yang kemarin Bapak tangkap tuh, yang 2 orang yang bawa 12 kilo itu tetangga jorong saya. Dalam hati saya, kamu tahu kalau itu tetangga jorong apa enggak? Tetangga jorongnya ketangkap narkoba. Dia nggak tahu. Itu berarti ada yang salah dengan kampung kita. Mohon maaf Bu, saya menganalogikan sebuah penyakit yang disebut dengan stroke. Bapak ada yang stroke? Ada Pak? Mudah-mudahan ada ya, kalau ada pun mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Stroke itu gambarannya jantungnya bermasalah, pembuluh darahnya bermasalah. Pembuluh darah itu ada 2, pembuluh darah kecil dari jantung ke paru-paru, paru-paru ke jantung. Pembuluh darah besar dari jantung ke arteri, vena masuk lagi ke dalam jantung. Kalau namanya stroke itu pembuluh darahnya bermasalah, menghimpit, menyempit atau tersumbat, maka akhirnya menjadi stroke. Nabi SAW sabdakan, masjid adalah jantungnya kampung. Masjid adalah jantungnya kampung. Pak, masjid adalah jantungnya. Bagaimana keadaan jantung kita sekarang? Berisi darah-darah tua, yang darah muda cuma 2 orang, 3. Itu 4, 5. Masjidnya darahnya tua, itu pun gak semuanya masuk dalam masjid. Jadi darahnya kosong. Yang masuk dan keluar ke dalam jantung kosong. Kemudian pembuluh darahnya apa? Pembuluh darahnya jalan dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke rumah, mengajak tetangga masuk ke dalam masjid. Sekarang coba lihat pembuluh darahnya Pak, dari rumah ke masjid. Yang tadi 500 cuma masuk 20. Kalau tensi harusnya 120 per 80, ini tensi bapak sama ibu cuma 20/10. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang itu? Kolaps Pak. Nah inilah keadaan, mohon maaf, kampung bapak sama kampung ibu. Seperti seolah-olah di pintu situ dituliskan, masjid ini hanya untuk 40 tahun ke atas. Di mana anak kemenangan bapak ibu semuanya? Kalau setiap hari Pak Buya, saya laporkan setiap hari kami patroli Brulek di Cindoamanto, di mana-mana, itu semuanya mereka bertumpah ruah tuplak di sana. Ada semuanya komplek sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Padahal di sana ada transaksi, tidak tahu narkoba, tidak tahu LGBT, tidak tahu ICE, tidak tahu lah. Dan akhirnya mereka tidak sholat subuh. Dan sekarang bapak ibu yang mulia, bapak ibu biarkan begitu saja. Atau mari kita biarkan begitu saja Pak? Kita biarkan saja, Bu. Bingung Pak? Dimarahin sama Kapolres ya?
Solusi apa? Udah nggak mau res. Dimarahin sekarang sama kamu. Enggak, Bu. Ini kita menyadarkan bagaimana fenomenanya, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya, siapa yang bertanggung jawab. Kan begitu ya. Dan sekarang Bapak Ibu yang mulia, nah ini contoh lagi. Kalau kita lagi kumpul begini, terus ada dua orang masuk menghadap ke Buya, Buya, kami mau minta izin. Kami tidak mau merusak masjid, kami tidak mau mencongkel jendela, memecahkan kaca, kami tidak mau merusak tembok, kami tidak mau merusak keramik. Kami cuma mau minta izin motong tiang masjid. Boleh dia? Tiang masjid potong, tiang. Boleh Bu? Boleh Pak? Kenapa Pak? Roboh. Memangnya Ibu yang punya masjid ini? Emang Bapak yang punya masjid ini? Bukan. Kenapa mau melarang? Jawabannya betul Pak, kami yang memang bukan yang punya masjid ini, tapi ini adalah masjid kami bersama. Kami punya tanggung jawab bersama untuk menjaga masjid. Betul Pak? Supaya tidak kalau kamu potong tiangnya, pasti masjid ini akan roboh. Betul? Jadi tanggung jawab kami bersama. Bapak Ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. 520 dikurangi 20, 500 orang sekarang Pak mau berusaha merobohkan tiang agama. Tadi kan 520 ya. 520 yang datang 20, berarti yang tidak datang 500. 500 orang mau merobohkan tiang agama, Bapak dan Ibu diam saja. Biarkan saja Pak roboh ini agama. Maka jangan biarkan. Jangan dibiarkan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu yang mulia, kembalikan sebagaimana caranya Nabi Muhammad SAW mengembalikan bagaimana masa jahiliyah sampai kembali kepada katanya zaman yang terang benderang. Bagaimana caranya? Nabi SAW jemput satu persatu. Nabi SAW door to door, ketok pintu, mari ke masjid, mari ke masjid. Bapak Ibu mulia, ini yang 500 tadi, kira-kira tahu nggak di sini ada masjid? Tahu. Lihat nggak? Bisa lihat nggak ada masjid di sini? Bisa. Dengar nggak suara azan? Tapi kenapa seperti seolah-olah buta dan tuli? Hah? Woi, ketemu sudah. Yang buta sama tuli katanya hati. Betul Bu? Betul. Betul Pak? Nah sekarang saya tanya lagi. Kalau sekiranya Bu, Pak, ada orang buta sama tuli di tengah rel kereta api, mau ketabrak kereta, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Tarik. Tarik pakai apa Bu? Odong-odong. Bagaimana Pak? Kalau ditarik Bu, dia pukul, tarik, pukul nanti dia nggak tahu dia siapa yang narik. Bagaimana Pak? Cara yang terbaik adalah Bapak datang ke sana, Ibu datang ke sana, pegang tangannya, dielus-elus itu, dipijit-pijit halus, kemudian diangkat pelan-pelan, kemudian dipindahkan. Cara yang paling baik seperti itu. Bisa nggak dia dikirim di WhatsApp? Awas ada kereta, sebentar lagi lewat. Bisa? Nggak bisa. Diteriakin pakai mic? Bisa Pak? Nggak bisa. Ditepok-tepok, dibegini-beginikan, awas ada kereta. Bisa? Buta sama tuli, yang ada kalau Bapak Ibu kerjakan itu, Bapak dibilang begini, Bu, ini Bu, udah tahu orang buta sama tuli ditepok-tepok, dikirim di WhatsApp, awas, ntar lagi ada kereta lewat. Bapak bilang, udah tahu buta sama tuli dikirim di WhatsApp, betul nggak? Betul. Maka Bapak yang mulia, untuk mengembalikan setiap orang ke masjid, jangan dikirimi grup WhatsApp, kirim kepada grup WhatsApp Masjid Baitul Ilmi, mari kita ramaikan masjid, tidak akan datang. Ditepuk-tepuk dari masjid, sebentar lagi gak akan datang, mari kita ramaikan masjid, tidak akan datang. Karena ini yang bermasalah. Maka cara paling baik adalah door to door, jemput, datang ke sana, bawakan lamang tapai, makan. Alhamdulillah, lupa kok ada lamang tapai. Yes, pokoknya makan aja. Allah. Nah, sholat Pak yuk. Habis makan tapai kita melamang tapai, kita sholat. Begitu caranya, sambil pijit-pijit. Insya Allah Pak ya. Pak kok berat sekali Pak pakai lamang tapai gitu. Udah cuma cuma perumpamaan aja. Yang penting dijemput. Yang penting dijemput. Pak, door to door itu sesat Pak, kata dibilang ada kemarin.
Pak, kami dikatakan door to door sesat, Pak. Siapa yang berani bilang sesat? Itu tukang panci sama tukang ember, door to door dia. Jualan panci sama ember, door to door, Bu. Betul nggak? Kenapa door to door untuk agama meramaikan masjid bilang sesat? Kira-kira yang mau ngajak sholat ke masjid sama yang sholat sesat yang mana? Maka supaya warga kita tidak tersesat, maka kita ambil masuk ke dalam masjid. Jangan dibilang orang door to door sesat. Mau jualan panci aja door to door kok. Nah, itu saking semangatnya nih bahaya. Gak panas nih, Bu. Kapolres panas nih menghadapi warga, menghadapi masyarakat jemaah ini, Baitul ini. Jangan dibilang sesat, door to door. Sepakat, Bu? Kalau ada orang door to door, alhamdulillah dibantu, kan begitu. Maka kemarin alhamdulillah Bapak Ibu yang melihat di Masjid Laskar ya, di Masjid Laskar, Pak, di Kota Gading. Kami kemarin belajar dan mengajari teman-teman masjid untuk door to door. Kami door to door maghrib sampai isya. Dari 2 rombongan yang kita bentuk, 1 rombongan dapat 7 rumah, 4 rumah masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah. Begitu kalau nggak dijemput, pertama kaget nggak apa-apa, kenapa diganti? Tidak ada masalah, yang penting masuk masjid. Kalau sudah masuk masjid nanti terserah Allah. Mau dibagaimanakan, mau dikasih hidayah kan, mau juga dikasih hidayah terserah Allah. Maka Bapak yang mulia, sekarang sudah ketemu penyakitnya, penyebabnya sudah ketemu, tanggung jawab siapa sudah ketemu, betul? Penyakitnya seperti zaman jahiliyah, penyebabnya tidak ada iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggung jawabnya sudah ketemu untuk kita semua. Yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya orang-orang beriman. Tadi dikatakan sama dia, tanda-tanda orang beriman adalah salah satunya adalah di subuh dia berangkat ke masjid. Makanya sekarang kalau ngomong sama orang beriman nyambung. Betul, Pak? Nah, sekarang yang bisa menyelesaikan hanya orang beriman. Maka sekarang bagaimana caranya? Kembalikan mereka ke masjid door to door. Selesai masalah. Betul, Pak? Maka ibu yang mulia, kami harapkan yang pertama sekarang kerjakan itu. Jadi besok kalau Bapak mau ibu ke masjid, jalannya lurus, belok-belok lurus, belok kanan, belok kiri. Assalamualaikum, azan, mari ke masjid, Pak. Assalamualaikum, azan, mari ke masjid. Siap, Pak? Jangan diem aja. Mulut tuh dipakai buat ngajak gitu. Ya, Pak. Itu kita bukan ngajar loh, bukan ngajar. Bedanya ngajar sama ngajak itu beda. Yang belakang pakai K sama yang belakang pakai R beda. Kalau ngajar harus buya, ustaz, baca kitab kuning, di masjid. Kalau ngajak anak SD aja bisa. Tuh, Pak, kewajiban kita hanya ngajak. Dan terserah orang mau ikut atau enggak. Pak, ini kalau ngajar ya, kalau ngajar. Ada anak SD. Ini sekumpulan mahasiswa S2. Ada anak SD masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya anak SD. Saya akan mengajar Bapak Ibu masalah astronomi. Bapak Ibu bilang apa? Kapan kau belajar astronomi? Celana masih merah putih begitu. Betul? Tidak boleh kalau mengajar. Kalau mengajak, ini semuanya mahasiswa S1, S2. Ada anak SD datang ke sini. Bapak Ibu, saya mendapat amanah dari Pak Bupati. Besok Minggu di Ciduamato, kami mengajak barang siapa yang mau ikut lari-lari kecil sama Pak Bupati dikasih sepeda Brompton yang harganya 28 juta untuk pendaftar 100 pertama. Kira-kira berapa? Lumayan 28 juta. Mau ikut, Bu? Mau ikut, Pak? Yang ngajak anak SD. Tapi dapat pesan dari Pak Bupati. Mau? Mau 28 juta. Itu namanya ngajar sama ngajak. Jadi kalau ada orang yang ngajak, ikut aja. Percaya, apalagi ngajak ke masjid, bukan ngajak maksiat. Kok dibilang sesat? Dibilang mau ngajak beli ember aja nggak sesat. Bu, ini kredit, Bu, bisa dikredit 10 kali katanya. Ibu ikut juga Pak akhirnya. Apalagi zaman sekarang kalau bisa COD katanya. COD ke kantor Bapak gitu. COD pesan barang ke kantor Bapak katanya begitu. Akhirnya Bapaknya terima barang, batik siapa yang pesan ini?
begitu dia tuh malah istri saya kata. Itu trik-trik mak-mak hari ini Bu ya. Pengalaman pribadi maksudnya begitu. Maka Bapak yang mulia harus diajak. Yang pertama, kalau saya boleh bilang, kerjakan aja pokoknya. Gambarannya begini Pak, kenapa harus dikerjakan? Kalau kita kerjakan akan ada hasil. Kalau tidak dikerjakan, pasti tidak akan ada hasil. Betul? Meskipun hasilnya dua, berhasil dan gagal. Kata orang cari pandai, kegagalan adalah awal dari Sepakat Pak? Betul ya? Nah, maka kerjakan. Gambarannya begini. Dulu zaman jahiliyah, zaman rusak porak-poranda kata orang, itu di sana ada satu orang, bukan hanya sekedar hafiz, bukan sekedar alim, bukan sekedar buya, bukan sekedar ajengan, bukan sekedar gus, tapi ada nabi. Umur 0 sampai umur 40 tahun ada nabi di sana. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi belum door to door Pak. Nabi hanya bisanya nangis di atas gua hiro, melihat keadaan umat nangis sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan perintah dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sampai ayat demi ayat, dan akhirnya satu ayat mengatakan, ya ayyuhal mudaththir, hai orang muslim, kum fa'anzir, berdirilah kamu, buang selimut kamu, wa rabbaka fakabir, dan sampaikan kepada orang-orang bahwa Allah itu ahad, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW bertutur, ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Kata orang-orang, gila kamu Muhammad, majnun. Tadi gelarnya sidik, amanah, tabligh, fatonah sebelum door to door Pak. Begitu door to door rontok gitu. Dibilang gila majnun. Gilanya kenapa? Muhammad, Tuhan yang 360 aja rame-rame gotong royong, apa goro saja nggak selesai. Kamu ngajak Tuhan yang satu. Gila kamu Muhammad. Begitu Pak. Maka Bapak yang mulia, gelarnya rontok. Tapi apa akibatnya? Apa hasilnya? Dengan Nabi door to door, Allah Subhanahu wa taala rubah hati orang-orang. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, Utsman bin Affan masuk Islam, Arqam bin Arqam masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam, dan terus sampai Umar bin Khattab masuk Islam, dan terus. Satu sisi gelarnya rontok, tapi satu sisi umat berubah gara-gara Nabi SAW door to door. Nah hari ini meskipun masjid ini semuanya buyar, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau door to door, maka tidak akan ada yang datang, tidak akan ada berubah. Ceramahnya enak, ceramahnya bagus di dalam masjid, tetapi untuk yang meningkat imannya di dalam masjid, bagaimana dengan orang-orang di sana? Bagaimana orang tidak pernah ke masjid yang 500 biji tadi? Betul Pak? Penjahat kira-kira sholat subuh enggak? Penjahat kira-kira sholat subuh enggak Pak? Bandar narkoba kira-kira sholat subuh enggak? Ini keluar enggak nih? Nanti bilang, wah yang 500 penjahat kan? Biarin aja, pokoknya marah-marah sekarang Kapolres. Ya Pak ya? Buat kebaikan kita bersama, buat tanah datar. Setuju Bu? Saya orang Jawa aja gak rela tanah datar itu seperti ini nanti. Sepertinya saya lebih minang daripada Bapak sama Ibu. Karena saya sudah makan lamang tapai sama minum air amia. Jadi kerjakan saja door to door. Yang kedua, istiqomah. Terus, jangan cuma satu hari dikunjungi sama Kapolres, satu hari dikerjakan door to door, nanti semua 20 orang bapak, 20 ibu saja door to door semuanya. Setelah itu tidak, kerjakan istiqomah. Begini pemahamannya. Saya tanya sama bapak sama ibu, laki-laki balik, Pak, Bu, laki-laki balik di tanah datar yang tidak tahu ada air minum merek Aqua, berapa persen? Laki-laki balik di tanah datar yang tidak tahu air minum merek Aqua, berapa persen? Hah? Berapa? 0, Bu? Betul 0, ya Pak ya? Jawaban saya mendekati 0%. Kenapa mendekati 0%? Karena di sana ada laki-laki gila. Betul? Tidak tahu kalau ditanya aqua. Ya kan? Ada laki-laki yang sakaratul maut karena tidak tahu aqua. Pertanyaan saya adalah, ketika setiap orang tahu ada air minum merek Aqua, kenapa masih ada iklan sampai sekarang? Iklan Aqua. Buya kan tahu kan? Zuhur datang lagi, Buya kalau lapar makan ya. Asar datang lagi, Buya kalau lapar makan ya. Maghrib datang lagi, Buya kalau lapar makan ya. Isya datang lagi, Buya kalau lapar makan ya. Besok subuh gitu lagi, Buya kalau lapar makan ya.
Zuhur datang lagi, Buya kalau lapar makannya. Asar datang lagi, Buya kalau lapar makannya. Maghrib datang lagi, Buya kalau lapar makannya. 3 hari berturut-turut, 4 hari berturut-turut, kira-kira yang terjadi apa? Lama-lama Buya ngomong sama saya apa? Bosan saya dari muka Bapak. Sudah tahu Pak, saya kalau lapar makan. Memberitahukan sesuatu yang Bapak sudah tahu. Tetapi kenapa untuk iklan Aqua tidak? Bapak Ibu sudah tahu semuanya, tapi pulang-pulang terus sama dia. Kenapa? Karena orang Aqua bilang, Pak saya mau Aqua itu bukan di sini. Tetapi Aqua ada di dalam. Apakah sekarang ada buktinya? Ada. Coba minta anak kita. Nah, beli air di warung, dia bilang, udah beli Aqua, yang diambil Amia. Tapi dia bilang, kenapa? Karena Aqua berhasil masuk dalam hati. Alias orang Aqua mengatakan, Pak, kalau sudah dalam hati Pak, duit saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, pabrik saya tambah besar, keuntungan buat saya. Tapi Pak, kalau tidak saya iklankan, tidak saya ulang-ulang terus, maka nanti yang lama-lama, yang dari sini tercabut, yang dari sini tercabut, sehingga akhirnya Aqua tidak lagi dikenal oleh masyarakat. Pabrik saya habis, saya tutup pabrik saya, karyawan saya pecat, saya tidak dapat duit. Betul Bu? Betul Pak? Saya tanya sekarang sama Ibu, Bu, di mana sekarang ada sabun batangan merek B29? Sabun batangan merek B29 di mana? Ada supermarket? Ada sabun batangan. Hah? Suara ya? Ada Pak? Kata Ibu ada tuh. Hah? Kalau yang deterjen sudah mulai ada sekarang. Ya, tapi kalau batangan warna biru itu enggak ada. Betul Pak? Kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada Pak? Hah? Bukan, masalahnya karena enggak ada iklan. Karena tidak ada. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak sama Ibu. Laki-laki Bali di tanah datar yang tidak tahu kalau enggak sholat itu dosa. Laki-laki Bali di tanah datar yang tidak tahu kalau enggak sholat itu dosa. Berapa persen? Bu, berapa persen Bu? 0. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalau semua orang sudah tahu tetapi tetap enggak sholat yang 500 biji tadi? Kenapa Bu, Pak? Pak, Bu, kenapa? Jawabannya karena tidak ada iklan. Iklannya terhenti. Sehingga ketika iklannya terhenti, yang dari sini tercabut, yang dari sini sholat tercabut. Akhirnya enggak sholat, enggak apa-apa. Dia bilang, dari hati sholatnya tercabut, dari pikiran sholatnya tercabut, akhirnya dia bilang, enggak sholat, enggak apa-apa. Alias kata kenapa? Karena yang di dalam masjid cuma bilang yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Maka sudah ketemu sekarang Bu, bikin iklannya berulang-ulang, terus aja. Dari yang terakhir Bapak Ibu lihat, jangan memikirkan hasil, kerjakan saja. Orang mau tidak mau bukan tanggung jawab saya. Yang penting saya sudah mengajak. Yang penting saya sudah mengajak. Innaka la tahdi man ahda walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi aku kata Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang berkenan. Yang penting kerja. Selesai Pak ya? Penyebabnya ini. Coba bayangkan Bu, Pak, kalau sekiranya seluruh masjid di tanah datar yang jumlahnya 422, sekian musola, sekian surau, kalau azan berkumandang seluruh laki-laki baliknya 100% masuk ke masjid, kira-kira apa yang terjadi buat tanah datar? Ya kan? Baldatun dari ibadah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya dalam satu kampung dia beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk beriman dalam satu kampung, dalam satu negeri, dalam satu kabupaten beriman kepada Allah Taala, maka Allah akan berikan kepada mereka keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Kenapa yang dari atas hujan jadi banjir, hujan jadi galodok, dari bawah dari gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, kenakalan remaja, kenakalan anak-anak umur angkatan 65.
Kan begitu Pak, narkoba, LGBT semuanya ada di situ. Kenapa? Karena perasaan iman dan takwa tidak ada dalam kampung tersebut. Maka PR kita adalah bagaimana menciptakan kampung yang seluruhnya laki-laki balik dan perempuan balik, seluruhnya beriman kepada Allah Ta'ala 100% dengan cara masuk ke dalam selesai. Ya Pak ya, ya. Ketemu Pak. Pokoknya kalau pakai kitab belum ketemu, dan ini punya bapak ibu semuanya loh. Ibu kalau mau ke Lampung, bapak kalau ke Lampung, nggak ngerti area, bapak sama ibu buka apa? Google Map. Di sana ada jalan warna biru. Berani nggak bapak sama ibu belok kanan belok kiri? Berani nggak belok kanan belok kiri sendiri? Itu masalah Google Map aja bapak ibu nggak berani berselisih. Kok ini sekarang menyelesaikan perkara umat, menyelesaikan perkara masalah, nggak pakai kitab bulog? Bagaimana caranya ini? Nggak nyambung. Dan kemarin ada satu pertanyaan dia, gimana saya bilang? Dan ini orang Pemda, Pak ini susah Pak. Susah dinasehati, sudah kita datangi sekali dua kali susah. Dia bilang, susah, pokoknya diajak susah. Saya bilang sama Pak Kambak, boleh nggak sedikit saya ngomong masalah politik? Boleh Pak? Pak, zamannya pemilu itu orang tidak meloloskan meskipun cuma satu orang yang dia memiliki DPT suara, betul enggak? Satu orang dikejar, pokoknya sampai dia milih apa, betul enggak? Betul Pak? Jangan sampai lolos dia, jangan sampai dia suaranya nol, betul enggak? Ini untuk perkara mau masuk surga, dan dia bakal yang dia kalau tidak sholat ke masjid, satu sholat saja ditinggalkan dia masuk neraka. Kenapa Bapak dan Ibu biarkan? Yang masalah DPT aja dikejar Pak sampai dia ini. Jangan sampai abstain, jangan sampai tak pilih. Kenapa untuk masalah gara-gara satu sholat dia ketinggalan akhirnya masuk neraka, kenapa dibiarkan? Otaknya terbolak-balik kita ini. Yang masalah DPT nya dikejar sampai dikasih 300.000 sampai dikasih, betul Pak? Kalau saya nggak pilih, ya kan? Ini maksud saya untuk menyadarkan kita yang perkara dunia yang bakal selesai, dunia sementara, akhirat yang selama-lamanya. Dunia yang sementara Bapak kerja, sementara meninggalkan satu sholat yang akan membuat orang itu duduk dalam neraka selama satu hukum, selama 80.000 tahun. Dibiarkan. Jangan-jangan itu kemenangan kita, jangan-jangan itu paman kita, jangan-jangan itu kakek kita. Betul nggak Pak? Jadi otaknya jangan dibalik-balik kita ini. Yang bener lah gitu. Kan kita punya kitab dulu. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan sedikit untuk curhat saya, Pak. Ikhlas Pak ya. Mohon maaf Pak cometan ini. Bu, mohon maaf ya. Tapi yang penting Bapak dan Ibu tahu pesan saya, tahu apa curahan hati saya kan gitu ya. Saya curhat dan minta tolong bagaimana caranya door to door dikerjakan sehingga suatu saat kalau sekarang ada 20 berarti besok ada berapa Pak? 40. Besoknya 40 berarti besok akan ada 80. 80 besok ada 160. 160 bisa ada 320 sampai 520 biji dari semuanya masuk dalam. Pak susah Pak, susah itu bisa apa enggak? Bisa, kalau ibu bapak sudah ngomong saya enggak mau, itu baru tidak bisa. Kalau dulu Nabi SAW mengatakan saya sudah enggak mau, saya dilemparin kotoran unta, dilemparin batu, saya enggak mau. Maka sekarang hari ini kita masih nyembah batu Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi gigih sampai akhir meninggal mengucapkan umati, betul? Bapak sekarang mengucapkan apa Pak? Umati apa piti? Yang ini boleh gitu loh. Cuman kan kalau waktunya maghrib, waktunya asar, waktunya isya dia umati gitu biar nanti ketemu sama Nabi itu dipeluk kan gitu. Kalau Nabi bilang umati, Bapak bilang piti kan gak dipeluk nanti. Betul ya? Ya makanya kita sekarang sama-sama mari kita memikir umat. Khususnya tidak usah terlalu banyak macam lebar. Di sini aja dulu dah. Bapak punya tanggung jawab di sini. Ya Pak ya? Saya tanya Bapak, sepakat Pak? Siap Pak? Awas kalau Pak siap. Bu, sepakat Bu? Siap Bu? Alhamdulillah. Bapak bingung ya, sampai 30 masjid ya. Per 30 masjid kami undang. Kami undang kemarin sudah 30 masjid, kami undang 30 masjid pertama itu kami tarik satu-satu. Testimoni dan cerita-cerita kisah keluh kesah. Ada yang bilang belum Pak, belum dikerjakan. Sudah Pak, tapi susah. Macam-macam. Tapi tetap kita kontrol, kita berikan apresiasi, terima kasih pada masjid-masjid yang sudah. Pokoknya kerjakan saja Pak, kerjakan, istiqomah, jangan memikirkan hasil. Itu saja yang perlu saya sampaikan.
sedikit bahan renungan dan masukan kepada kita semuanya, terutama saya. Ini semua buat saya, Pak. Kalau buat Bapak ada manfaatnya, alhamdulillah. Dan mari kita sama-sama kerjakan. Yang penting sebenarnya buat saya sendiri, supaya saya tambah yakin bahwa ini kerja Nabi Muhammad SAW, kerja bersadarkan kita berdoa. Saya bilang orang Minang luar biasa. Kenapa? Karena mereka dari dulu sudah pernah mengatakan balik ke surau. Betul Pak ya? Surau bukan hanya sekedar bangunan Bapak Ibu. Surau adalah the big university of life. Universitas terbesar, terbaik untuk kehidupan. Di sana kita diajarkan agama, di sana kita diajarkan adat, di sana kita diajarkan adab. Betul? Sekarang yang siapa yang diajarkan? Yang diajarkan nggak ada 500 biji. 500 biji yang diajarkan nggak ada. Anak-anak undangan nggak ada. Maka kita tarik lagi ke itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pribadi mengikhlaskan untuk semua majelis. Atau ada yang menanya? Bu, ada yang menanya? Enggak ya, sudah cukup jelas ya. Ada yang menanya Pak? Ada yang mau protes? Ada yang mau demo? Kalau demo jam 2 malam ya Bu. Ya Allah, kampung saya Allah. Semuanya 100% laki-laki baik masukkan ke dalam. Ya Allah, tadi saya sudah datang Pak Agus ya Allah. Ya Allah, saya datang Pak Fauzan ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka untuk bisa masuk dalam. Itu Pak ya. Kalau habis kerja doa Pak. Jadi tanggung jawab kita, siangnya mengenalkan Allah kepada mereka, malamnya mengenalkan mereka kepada Allah. Siangnya mendatangi manusia, Pak, mari sholat masjid, Allah sayang kepada kita, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih kesehatan. Mari kita berterima kasih kepada Allah. Kalau dipanggil datang kepada Allah, subhanallah, hayalah sholat, Pak dipanggil sama Allah. Malamnya kembali mengenalkan mereka kepada Allah. Ya Allah, tadi pagi, tadi siang saya sudah mendatangi Pak Abdullah ya Allah. Ya, saya sudah mendatangi Pak Fauzan ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah. Sebagaimana Kau memberikan hidayah kepada Abu Bakar, sebagaimana memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Begitu Pak ya, Bu. Cukup ya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.